Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juhairia. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan proyek dataset dengan judul Education Instinct dengan metode Kamens Clustering Jalur C. Jadi proyek ini menggunakan dataset student permanence di mana data berisi ratusan baris data siswa dan puluhan kolom yang mencakup informasi demografis, keluarga, kebiasaan belajar, konsumsi alkohol, serta nilai akademik. Jadi, saya melakukan hipotesis awal, yaitu siswa dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klaster berdasarkan pola perilaku dan kebiasaan hidup. Siswa dengan kebiasaan belajar yang baik, tingkat kegagalan yang rendah, serta konsumsi alkohol yang rendah, cenderung berada pada kelompok dengan nilai akhir yang lebih tinggi. Sebaliknya, siswa yang kebiasaan belajar rendah, tingkat absensi tinggi, dan konsumsi alkohol tinggi, cenderung berada pada kelompok dengan nilai akhir yang lebih rendah. Jadi, hipotesis ini akan dievaluasi melalui analisis statistik deskriptif dan visualisasi data sebelum dilakukan proses clustering. Selanjutnya, pada tahap EDA atau exploratory data analisis dilakukan analisis statistik dan visualisasi data di mana hasilnya di mana hasilnya di mana hasilnya di mana hasil analisis menunjukkan bahwa waktu belajar memiliki hubungan positif dengan nilai akhir siswa, sedangkan konsumsi alkohol, absensi, dan jumlah kegagalan akademik berkaitan dengan penurunan nilai akhir siswa. Jadi selanjutnya bagian 2 yaitu data preparation yang meliputi yang pertama pemeriksaan struktur data, di mana pada tahap ini data dicek terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah baris dan kolom, jenis data setiap kolom, serta memastikan apakah ada data yang kosong atau tidak. Selanjutnya, ada penghapusan kolom G1 dan G2 di mana kolom G1 dan G2 berisi nilai dari periode sebelumnya. Kolom ini dihapus agar tidak terjadi kebocoran data sehingga analisis benar-benar fokus pada faktor perilaku dan sosial, bukan pada nilai lama. Selanjutnya ada pemisahan nilai G. Nilai akhir siswa G3 tidak digunakan sebagai fitur pembentuk klaster. Oleh karena itu, kolom G3 dipisahkan dari dataset utama. Selanjutnya ada encoding dan kategorikal di mana dataset masih memiliki beberapa kolom teks, sedangkan algoritma Kamens hanya dapat memproses data numerik. Oleh karena itu, dilakukan proses encoding untuk mengubah data berbentuk teks menjadi angka. Selanjutnya ada normalisasi data. Pada tahap ini dilakukan proses normalisasi data untuk menyamakan skala seluruh fitur numerik. Normalisasi diperlukan karena algoritma Kamens menggunakan perhitungan jarak antar data, sehingga setiap fitur harus berada pada skala yang seimbang, agar tidak ada variabel tertentu yang memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan variabel lainnya. Baik, selanjutnya ada bagian 3 yaitu machine learning dan instinct, di mana algoritma yang digunakan adalah Kamens clustering yaitu metode unsupervised learning untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Jumlah klaster ditentukan menggunakan ini jumlah klaster ditentukan menggunakan elaborate method untuk menentukan jumlah klasternya.
di mana hasilnya menunjukkan bahwa tiga klaster merupakan jumlah yang paling optimal. Lalu hasil clustering, di mana hasilnya yaitu seluruh siswa berhasil dikelompokkan menjadi tiga klaster dengan jumlah sebagai berikut. Klaster 0 ada 219 siswa, klaster 1 ada 124 siswa, dan klaster 2 ada 306 siswa. Dan selanjutnya ada penjelasan hasil hasil model di mana hasil clustering menghasilkan tiga kelompok siswa. Kelompok kelompok dengan pola belajar terbaik memiliki waktu belajar tinggi, tingkat kegagalan rendah, konsumsi alkohol rendah, serta nilai akhir tertinggi dengan rata-rata 13,27. Sebaliknya, kelompok siswa berisiko akademik memiliki konsumsi alkohol dan tingkat absensi yang tinggi dengan nilai akhir terendah yaitu 10,25. Sementara itu, kelompok lainnya berada pada pola sedang dan masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. Sebagai kesimpulan, Comments clustering yang berhasil memberikan insting yang jelas mengenai pola perilaku siswa dengan hubungannya dengan performa akademik. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pendampingan siswa dan pengambilan keputusan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.